Pemirsa, sejumlah kepala daerah terpilih yang akan dilantik hari ini tampak mulai datang ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka wajib hadir di Monas sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini dan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV ada Febrian Ahmad dari Taman Pandang Monas, Jakarta. Febrian, bagaimana situasi terkini di Monas? Apakah sudah banyak calon atau kepala daerah terpilih yang datang ke sana? Valen, benar, kalau kami perhatikan, kepala daerah ini sudah mulai berdatangan bahkan sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat menuju ke kawasan Monas, tepatnya di sisi pintu barat laut. Tapi yang menarik adalah kalau kemarin pada saat gladi, mereka masuk menuju ke Monas ini juga dari titik yang sama, yakni berada di pintu barat laut. Namun di hari ini ternyata kami mendapatkan informasi bahwa seluruh kepala daerah yang akan dilantik hari ini masuknya melalui dari patung kuda. Nah, dari patung kuda ini nanti mereka akan menaiki mobil Transjakarta yang berbahan bakar listrik dan juga nanti akan diantarkan langsung menuju ke pintu barat laut yang lokasinya dekat dengan istana tempat nanti mereka akan dilantik. Saya mau ajak Anda, kalau tadi Anda bertanya kan ini seperti apa, yang sudah berkumpul di sana sudah ada siapa saja. Nah, seperti ini kondisinya. Kita bisa saksikan, nah kalau ini merupakan mahasiswa ataupun siswa peserta didik dari IPDN yang nanti juga akan melakukan pendampingan ya pada saat acara kirap ataupun arak-arakan dari calon kepala daerah terpilih yang akan dilantik nanti. Siswa-siswa IPDN ini juga akan mendampingi mereka semua. Nah, di belakangnya itu ada tenda berwarna putih. Nah, tenda berwarna putih itulah tempat di mana para kepala daerah terpilih nanti menunggu sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam tenda itu semuanya sudah duduk ya, seperti itu. Sudah ada beberapa kalau kita lihat atau saya sampaikan dari pandangan mata saya di sini, memang belum penuh sebenarnya karena masih akan pada berdatangan. Tapi sekitar 30% kursi di dalam tenda sudah mulai terisi, artinya para bupati dan juga wali kota sudah mulai dapat berdatangan. Lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan calon gubernur dan juga wakil gubernur terpilih, karena untuk bagian depan ini adalah diperuntukkan untuk gubernur dan juga wakil gubernur, tapi masih cukup kosong di dalamnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ketika mereka datang, mereka benar kata Anda diwajibkan untuk dapat berkumpul semuanya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, karena sesuai dengan rundown pukul 9 lah nanti mereka akan mulai berkumpul mendapatkan pengarahan. Baris berbaris selama sekitar 30 menit di dalam Monas untuk mengatur bagaimana peleton-peleton dan juga kloter-kloternya, karena akan ada 30 peleton dan juga 30 kloter untuk bisa masuk ke dalam istana di Jakarta nantinya. Coba kita lihat lagi di situ ya, seperti apa pengamanannya. Ada polisi, tadi mungkin tidak begitu terlihat ya karena terhalang dengan siswa IPDN. Nah, ini sudah mulai terlihat tuh, ada beberapa yang sudah menggunakan baju berwarna putih-putih atau kita sebutnya sebagai pakaian dinas upacara. Ada yang berdiri di sana, itu nampaknya adalah salah satu calon gubernur ya kalau kita saksikan, karena sekali lagi kami informasikan bahwa urutannya untuk kursi ini adalah yang menghadap langsung ke barat laut. Di paling depan itu diperuntukkan untuk calon ataupun untuk gubernur dan juga wakil gubernur terpilih 2024. Kemudian dilanjutkan di belakangnya lagi, itu baru diperuntukkan untuk bupati dan juga wakil bupati bersama dengan wali kota dan juga wakil wali kota terpilih 2024 yang akan dilantik di hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan diberikan pengarahan ya oleh sejumlah pihak di istana bagaimana nanti mereka akan menjalani masa jabatannya selama 5 tahun. Nampaknya juga nanti akan ada arahan begitu, karena setelah dilantik bukan hanya bersiap untuk dapat melaksanakan tugas, tapi juga akan bersiap-siap untuk menuju ke retret ya di Akmil di Magelang. Nah, kita akan nantikan bagaimana retret ini bisa berjalan dengan lancar, tapi untuk kesiapannya juga saat ini pun sudah mulai cukup banyak yang berdatangan lagi. Nah, ini dia pemirsa, jam 9 calon kepala daerah ini wajib berada di Monas, kemudian nanti sekitar 30 menit mereka baris berbaris. Barulah 30 menit kemudian atau tepatnya pada 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, calon kepala daerah ini membentuk barisan dengan didahului oleh drum band ya atau marching band dari IPDN, yakni adalah Gita Praja IPDN. Selanjutnya mereka
satu persatu masuk ke dalam istana. Kira-kira kalau kita hitung ataupun kita lihat dari gladi bersih kemarin, ada waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit mereka berbaris masuk ke dalam istana, dan masuknya juga melalui pintu utama, nanti akan diterima langsung oleh Yonwal Protnek Pas Pampres. Selanjutnya akan menuju ke Presiden Lounge dan juga akan dibawa ini semuanya bersama dengan drum band menuju ke dalam istana melalui pintu Kubah. Barulah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden RI tiba di tempat acara di istana dan akan dilanjutkan dengan acara inti pelantikan, yaitu mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga pembacaan Kepres dan juga Kep Mendagri, ada juga pemberian SK, kemudian akan diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia, barulah penandatanganan BAP dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kembali. Kemudian baru acara yang cukup ditunggu-tunggu, yakni adalah pemberian selamat langsung oleh Presiden dan juga Wakil Presiden kepada seluruh 481 kepala daerah yang akan dilantik. Ini yang kemarin menjadi highlight bagi seluruh kepala daerah yang menyampaikan pesannya kepada kami, kepada awak media, bahwa permintaan khusus dari Presiden melalui Mendagri kemarin adalah mempersiapkan stamina dan juga kesehatan. Karena nanti tentunya ini akan panjang sekali. Anda bayangkan ada 481 kepala daerah, artinya ada sekitar 961 orang yang akan bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini juga memerlukan pengaturan waktu dan juga stamina yang cukup, sehingga ini diwanti-wanti kemarin untuk dapat mempersiapkan semuanya agar proses pelantikan di hari ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Ini dia, kita bisa saksikan lagi, merupakan praja dari IPDN yang nantinya mereka ini akan berada di barisan paling depan untuk memimpin, mendampingi 481 kepala daerah yang akan menuju ke istana di Jakarta yang tepat berada di seberangnya. Tidak jauh sebenarnya lokasinya, hanya sekitar 100 sampai dengan 150 meter saja. Tapi karena memang ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Indonesia, di mana seluruh kepala daerah dilantik secara serentak, maka dari itu antusias dari masyarakat juga cukup tinggi untuk dapat menyambut mereka semua datang ke Jakarta. Nah, kalau kita bicara soal masyarakat, saya bisa gambarkan juga kepada Anda, masyarakat ini begitu antusias. Di sisi sini saja tuh sudah ada cukup banyak sekali para pendukung yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan ternyata masyarakat ini juga semangat seperti itu ya untuk dapat masuk ke dalam Monas. Nah, nampaknya ini juga sedang ada sebuah arahan ya untuk praja IPDN yang nanti akan mendampingi 481 kepala daerah. Sudah mulai bersiap-siap juga mereka untuk menuju ke istana, nampaknya menaiki bus dari Kemendagri yang sudah disiapkan. Karena nanti para praja ini, praja IPDN ini bukan hanya menghantarkan, tapi juga ikut menyambut di dalam istana negara yang berada di seberangnya. Inilah dia persiapan terkini pemirsa dari para praja IPDN yang akan menyambut ke 481 kepala daerah di seluruh Indonesia. Nanti mereka posisinya akan ada di paling depan sebelum masing-masing dari gubernur, wakil gubernur, kemudian dilanjutkan oleh wali kota dan wakil wali kota, dan juga bupati serta wakil bupati. Informasi untuk Anda bahwa pelantikan hari ini akan dilakukan setidaknya ada 33 provinsi yang akan dilantik pemimpinnya. Kemudian juga ada ratusan daerah tingkat kota kabupaten yang juga akan ikut melantik para pemimpin barunya yang sudah terpilih dalam pilkada serentak di tahun 2024. Nah, itu adalah IPDN yang sudah bersiap-siap untuk hari ini. Kalau IPDN yang akan mendampingi bersama dengan marching band yang nanti juga akan mengiringi kirap juga sudah bersiap-siap. Yang kita nantikan yang masih bersiap-siap sampai dengan sekarang adalah para kepala daerah terpilih, karena kalau kita lihat lagi sekali lagi itu masih belum penuh, masih akan datang. Kita masih akan nantikan, ini sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, artinya 2 jam lagi sampai dengan mereka semuanya siap tiba di Monas dan juga akan menuju ke istana setelahnya.
Untuk sementara demikian informasi dari saya kembalikan ke studio Valen. Terima kasih Febrian Ahmad untuk gambaran situasi terkini dari Anda langsung dari kawasan Monas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.